Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasib bis sifatil kamalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wa rasulah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah wal hadis maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad wa irabi. Hadirin jamaah Jumat yang senantiasa mengharapkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di siang hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kepada kita untuk tetap dan terus melaksanakan di antara kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, khotib senantiasa berwasiat khusus kepada khotib pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal keimanan dan ketakwaan yang akan mampu mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan pada saat kita di dunia saat ini ataupun kebahagiaan kelak di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mulk atau surat Tabarak pada ayat 2, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya dialah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kita hidup saat ini dan selanjutnya kita akan mengalami kematian. Semuanya yang punya skenario, semuanya yang punya cerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, lepas daripada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Camkan, tanamkan dalam hati kita bahwa semuanya kita diatur oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Bahkan bukan hanya hidup, tetapi kehidupan kita juga ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kematian dan kehidupan termasuk kepada kita manusia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah Allah akan menguji kepada kalian, kepada kita semua, siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kalau melihat redaksi dan konteks ayat ini,
ternyata di situ tidak nampak siapakah yang terbanyak, yang tertinggi, yang paling sedikit ataupun yang terendah. Tetapi di sini adalah kalimat menunjukkan kualitas. Namun alangkah berbahagianya ketika orang-orang beribadah kepada Allah, ketika orang-orang berbuat kebajikan, ketika orang-orang beramal soleh, banyak, tinggi, besar, tetapi juga berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara indikator ciri amal berkualitas adalah motivasinya adalah lillahi ta'ala, ikhlas mengamalkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan ayat ini, hidup ini adalah ujian. Siapa yang terbaik amal perbuatannya, siapa yang nantinya akan menjadi pemenang. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia terbagi kepada 3 bagian. Ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada juga orang yang celaka. Lalu siapakah orang yang beruntung? Imam Ali memberikan definisi, memberikan pengertian bahwa orang yang beruntung adalah man kana yaumuhu khairan minal amsi, yang hari ini lebih hebat daripada hari kemarin, yang hari ini lebih dahsyat amalnya dibanding hari kemarin. Kalau bicara waktu berarti minggu ini lebih hebat daripada minggu kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itulah orang-orang yang beruntung. Lalu siapakah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man kana yaumuhu mithla amsi, yang hari ini sama dengan hari kemarin, yang minggu ini sama kualitasnya dengan minggu kemarin. Jadi pengertian sama itu tidak ada peningkatan, artinya berarti stagnan, menetap. Maka termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, siapakah orang-orang yang celaka? Orang yang celaka, Imam Ali karramallahu wajhah memberikan pengertian, man kana yaumuhu syarram minal amsi, yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, minggu ini lebih jelek daripada minggu kemarin, bulan ini lebih jelek daripada bulan kemarin. Itulah ketika orang diuji oleh Allah akan terbagi kepada 3 bagian. Lalu ketika ditanya kita mau pilih yang mana, pasti semuanya akan menjawab dan ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah orang-orang yang beruntung ini ciri-cirinya? Imam Ahmad Mustafa Al-Maruki dalam tafsirnya mengatakan minimal ada 4 orang-orang yang beruntung. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang senantiasa yata'allamuna ilman nafi'ah. Dia senantiasa mencari ilmu tanpa henti yang bermanfaat tentunya ilmunya. Dimanapun dia berada, usia berapapun dia, masih tetap dan terus semangat menuntut ilmu. Mengapa kita harus terus menuntut ilmu? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, karena konsep menuntut ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan ibunda kita sampai liang lahat. Lalu yang kedua, alasan kenapa kita harus terus menuntut ilmu, karena amal kita tanpa ilmu maka tidak sah. Imam Ibnu Ruslam dalam kitab Jubatnya mengatakan orang yang beramal tidak dengan ilmu maka tidak sah, ditolak amalnya. Pakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul lan tuqbal. Orang yang beramal tidak dengan ilmu maka amalnya mardud, amalnya tertolak, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita semangat mencari ilmu adalah dalam artian untuk terus menyempurnakan ibadah kita, amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ciri yang kedua orang yang beruntung ini adalah yanfa'un linnas. Dia senantiasa memberikan manfaat kepada yang lain. Manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan ide dan gagasannya, manfaat mungkin juga dengan harta yang dia miliki berjuang di jalan Allah.
apapun yang dia miliki, dimanapun selalu memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Bukan sebaliknya orang yang senantiasa menjadi beban bahkan merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, ciri orang yang beruntung adalah yataqarrabuna ilallah. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu dengan sholatnya, entah itu dengan baca Qur'annya, entah itu dengan silaturahminya, entah itu dengan banyak berzikir, dengan infak dan juga sedekahnya. Apapun yang dia kerjakan, motivasinya adalah semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ciri orang yang beruntung ini, Imam Ahmad Mustafa Al-Marogi memberikan penegasan adalah yatafakkaruna yaumal ghad. Dia senantiasa memikirkan masa depannya, ayil akhirah, memikirkan bagaimana nasib kehidupan setelah dia mengalami kematian. Berpikir bagaimana nasibnya di alam barzah, berpikir bagaimana nasibnya di padang mahsyar, berpikir bagaimana nasibnya di yaumil hisab, di jalan siratal mustaqim, kemudian ujungnya apakah ke surga ataupun ke neraka. Saat ini dia pikirkan. Oleh karenanya ketika orang-orang yang berpikir tentang hari akhirat, dia akan termotivasi apakah banyak amal solehnya atau sebaliknya yang banyak amal salahnya. Mumpung masih ada kesempatan, kalaupun ada kesalahan, masih bisa kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kalaupun punya dosa kepada orang lain, masih ada kesempatan untuk istihlal, untuk islah, memohon halal dan juga berdamai dengan orang-orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Maka hari ini jangan disia-siakan. Mari kita manfaatkan untuk terus kita berkompetisi, karena kita sedang diuji oleh Allah siapakah yang terbaik amalnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat sadaqallahu azim. Hadirin jamaah Jumat, di akhir khutbah yang kedua ini seraya kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan, diri kita, keluarga kita, saudara kita, para jamaah semuanya senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita mendapatkan predikat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hada wa fi sa'atina hadhihi damban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah
ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا المستجابة ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.